Rata-rata ekonomi kan bapaknya nganggur, ibunya masih kerja. Yang jelas ekonomi, karena udah 6 bulan belum dibayar nih kontrakan. Kerja itu nggak pernah Pak, nggak toleransi nggak. Begitu masuk keluar ke dalam ada perlu aja keluar, nggak pernah nggak dalam. Lebih tertutup begitu. Tertutup baru 9 bulan nih kalau di sini kontrakan. Ya kontrak di sini. Ya begitu karena saya mintain KTP-nya sama tuh keluarga belum juga dikasih. Alasannya apa? Emang kata bapaknya nih kata orang tua, dia nikah di bawah tangan. Jadi belum bisa kakak dong kan begitu ya. Kalau nikah kan nggak ada kakak sama kata kelahiran anak. Itu keterangannya begitu. Kalau pelaku memang orang sini Pak? Atau Pelaku bukan orang kalau nggak salah Aceh dia. orang Aceh? Kalau nggak salah. Kalau istrinya orang sini Jagakarsa. Masa ada bapak keluarganya. Nah, untuk keempat anak yang menjadi korban ini sebenarnya dari warga sendiri ada mengetahui itu dari bau atau dari apa itu sejak kapan sih Pak? Nah begini, tadi pagi-pagi adik saya ini sebelahnya adik saya. Dia ke rumah, Pak ini bagaimana? Saya di rumah kebauan, nggak bisa makan. Nah itu gimana caranya? Saya cari-cari dari rumah ini karena ada lalat masuk di lubang WC itu ada lalat masuk dari situ. Nah akhirnya nyari kunci saya. Kunci yang punya rumah ini kan adik saya juga, nggak ada kunci. Nah sekarang begini aja kita panggil yang punya adik keluarga ini. Saya panggil datanglah adiknya 2 orang. Udah kurang lebih jam 2-an lah. Nah kan nggak bisa dibuka tuh. Saya panggil tukang kunci di las. Baru bisa terbuka jam 3 atau jam 4 ya, bisa jam 4 lah. Nah dia yang masuk ke dalam. Dia lihat udah korban, udah geletak. 4 orang anak di kamar, bapaknya di kamar mandi. Itu kejadian pas. Pak mungkin informasi terakhir yang Bapak tahu motif apa sih Pak yang dilakukan pelaku sehingga tega membunuh anaknya? Nah itulah yang saya nggak tahu jelas. Jadi orang tertutup Pak. Jadi artinya selama habis dari Sabtu, Minggu nggak kelihatan. Biasanya kan anak main-main di luar. Enggak ini biasa. Tapi apakah Bapak pernah mungkin dengar mengenai motif ekonomi atau mungkin metode? Ya ternyata ekonomi kan bapaknya nganggur, ibunya masih kerja. Yang jelas ekonomi. Karena udah 6 bulan belum dibayar nih kontrakan. Tinggal 9, baru 3 bulan kalau 9 bulan kan. Yang 6 bulan belum dibayar. Yang punya rumah udah sabar. Yang pekerjaan pelaku apa Pak? Tadinya supir tadinya. Kalau sekarang nganggur. Gitu. Kalau istrinya kerja nggak tahu di kantor mana istrinya kerja. Ya. Cerita dari hari Minggu pas anaknya udah mulai nggak kelihatan gitu. Tadi hari Minggu Pak polisi gue udah ngontrol kemarin karena hari Minggu istrinya yang di rumah sakit nelpon polisi. Suruh kontrol kemari karena sepi. Polisi juga nggak ada orang, sepi di rumah tertutup. Orangnya nggak kelihatan. Itu hari Minggu kejadiannya. Jadi kejadian yang benar-benar tadi pagi baunya nih bau busuk. Itu tadi pagi jadi makanya sampai digedor rumah dibongkar. Pak, untuk dari istrinya sendiri apakah dia memang suka keluar rumah? Ya kan kerja tadinya. Keluar rumah pasti kerja. Kalau pagi keluar pulang sore gitu loh. Kalau suami juga pulang pagi-pagi pulang sore. Kebetulan ada beberapa hari ini di rumah karena istrinya sakit dia di rumah ngerawat anak itu 4. Jadi setelah KDRT itu istrinya balik lagi ke rumah ya Pak? Selama KDRT istrinya kan di rumah sakit sampai sekarang belum pulang. Dari Sabtu. Sampai sekarang ini dari Sabtu sampai sekarang belum pulang. Pak ada obrolan warga atau laporan warga nggak terkait dengan KDRT-nya sendiri? Mungkin Kan belum. sempat ada yang minta tolong ditengahi ya dari warga-warga. Jadi gini, jadi nggak ada yang tahu, warga nggak ada yang tahu. Dia beribu di dalam rumah. Jadi sekitar ini nggak ada yang tahu. Yang tahu itu dia korban. Dan lagi langsung nelpon adiknya ke rumah saya, ngasih tahu. Saya lapor polisi. Selama 9 bulan juga terduga pelaku yang juga korban ini sedikit sekali sosialisasi. Ya emang boleh bilang kagak. Nggak pernah, ke rumah saya juga nggak pernah. Begitu baru sekali lapor ke rumah saya, tapi nggak bawa identitas. Karena ini kan dia bilang nanti Pak saya kasih identitasnya atau KTP kan gitu biasanya. Jadi nggak ada saya yang nama juga belum jelas. Lupa gitu namanya. Setelah tadi jam 4, tukang kunci masuk sama adiknya ya Pak ya? Ya masuk dia baru adiknya kelenger Pak masuk. Iya.
melihat begitulah. Akhirnya lapor ke Pak RT. Ya saya emang ada di sini. Udah di sini makanya saya dari tadi ngurusin kunci ini sama keluarga. Saya nggak berani masuk kalau nggak ada saksi kan. Kemudian ke polisi. Hah? Kemudian Baru saya lapor polisi. Polisi datang, lihat, baru masuk ke dalam. Polisi yang masuk, saya nggak berani masuk, saya juga. Yang masuk di 2 itu. Ya, karena itu saudara ya, keluarga. Dia masuk. Dia nangis kalau begitu keluar, ngelihat ponakannya. Ngelihat. pas pertama tahu itu Pak ada jenazah gimana? Ya, taunya bau. Ya otoritas semoga tahu. Ya, dari warga, dari baunya. Nggak tahu dari ada dalam ada jenazah, nggak tahu. Respon bapaknya ketika Bapaknya kan nggak sadar. Pak RT maksudnya. Kalau saya bagaimana ya udah gimana ya kita ya udah nggak bisa apa-apa. Respon saya yang jelas saya nggak senang ada warga yang begini, nggak mau saya. Itu kalau emang nggak kan saya bilang tadi kalau emang nggak ada punya kan dibantu ke masyarakat, bisa urunan ke masyarakat. Kalau emang nggak pada punya, gitu. Emang orangnya nggak sosialisasi nggak pernah ngomong. Sama tetangga gimana, apalagi sama RT. Saya kalau warga tuh biasanya kan pas saya susah nggak belum makan atau saya sakit belum berobat itu ada bicara. Ini nggak ada. Itu tugas RT itu sebetulnya itu, membantu-membantu yang susah. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.